Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Anggraini. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Akuntansi 5/5. Saya akan menunjukkan presentasi tentang pelaporan keuangan dan standar akuntansi. Agenda hari ini yang pertama ada perkembangan standar akuntansi Indonesia, yang kedua ada persepsi manajemen, lingkungan kerja dan pelaporan keuangan, yang selanjutnya ada tantangan akuntansi di masa depan dan masa depan pelaporan keuangan. Waktu Indonesia merdeka, hanya ada satu akuntan pribumi, yaitu Dr. Abu Tari. Di tahun 1959, Profesor Sumarjo baru menyelesaikan pendidikannya di Belanda. Di tahun 1957, lulusan akuntan pertama dalam negeri terdiri dari pertama Basuki Sidharta, yang kedua ada Hendra Darmawan, yang ketiga ada Tantojo, yang keempat ada Gotisim. Tanggal 17 Oktober 1957, kelima panitia ini mengadakan pertemuan di Aula UI, lalu diputuskanlah untuk membentuk panitia persiapan pendirian Perkumpulan Akuntan Indonesia. Pada tanggal 23 Desember 1957, akhirnya pertemuan ini diberikan nama Akuntan Indonesia atau Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI. Di 15 Mei 1958, konsep anggaran dasar IAI diselesaikan, sehingga tanggal 19 Oktober 1958, naskah finalnya telah selesai. Pada tanggal 23 Desember 1957, ditetapkan sebagai tanggal pendirian IAI yang bertujuan untuk membimbing perkembangan akuntansi serta mempertinggi mutu pendidikan dan pekerjaan akuntan. Tahun 1973, untuk pertama kalinya IAI menerbitkan prinsip akuntan Indonesia atau PAI. PAI 1973 merupakan sarana mutlak bagi terbentuknya pasar uang dan modal. Di tahun 1974, Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau Komite PAI dibentuk, bertugas untuk menyusun standar keuangan. Pada tahun 1984, PAI 1973 disempurnakan dan diganti menjadi PAI 1984. Selanjutnya, di tahun 1986, Komite PAI memberikan serangkaian pernyataan PAI dan interpretasi PAI untuk mengembangkan, menambah, mengubah, serta menjelaskan standar akuntansi keuangan yang berlaku, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari PAI 1984. Di tahun 1994, IAI melakukan revisi total pada PAI 1984 dan mengeluarkan serial standar akuntansi yang diberi nama Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Tahun 1995, SAK pertama kali diterbitkan dan mengadopsi pernyataan resmi dari IFRS. Tahun ini juga Komite PAI diubah menjadi Komite SAK untuk masa bakti 1994 sampai dengan 1998. Di Jakarta di tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Desember 1998, IAI, nama Komite SAK ini diubah menjadi Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK dengan autonomi untuk menyusun, mengesahkan PSAK dan ISAK. Dibentuk KAS atau Komite Akuntansi Syariah dan DSAK, Dewan Konsultatif Standar Akuntansi Keuangan. IAI telah mengalami perkembangan yang sangat luas. Salah satu perkembangan tersebut adalah meluasnya orientasi organisasi kegiatan profesi. Tidak lagi untuk bidang pendidikan akuntansi dan mutu kerja akuntan saja, tetapi juga upaya-upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan peran untuk perumusan kebijakan publik. Selanjutnya adalah persepsi manajemen, lingkungan kerja, dan pelaporan akuntansi. Persepsi manajemen sebagai pihak yang menyusun laporan keuangan sangat mempengaruhi proses penyusunan dan pelaporan informasi keuangan tersebut. Sebagai persepsi lingkungan bisnis merupakan suatu syarat keberhasilan dalam mengimplementasikan suatu standar baru. Standar yang mereka susun harus lebih didasarkan pada kepentingan lingkungan bisnis untuk mengatur metode atas pencatatan transaksi tersebut. Dalam persepsi politik, laporan keuangan merupakan produk pasar dan sebagai hasil dari sebuah prosesi pendekatan politik. Selanjutnya adalah tantangan akuntansi di masa mendatang. Yang pertama adalah profesi akuntansi harus mampu mengatasi risiko kemungkinan tidak terpenuhinya kebutuhan pihak users akan informasi, sehingga profesi akuntansi harus dapat mengembangkan analisa kerangka kerja yang dapat diandalkan untuk mengantisipasi dan merespons perubahan yang terjadi dalam konsep bisnis perusahaan. Yang kedua ada pihak manajemen selaku pihak pengelola perusahaan selalu dihadapkan dengan berbagai tekanan. Yang ketiga ada meningkatnya jumlah transaksi pasar modal dan kreativitas yang muncul dalam industri perbankan juga telah menciptakan masalah akuntansi yang baru. Yang terakhir adalah masa depan pelaporan keuangan. Yang pertama adalah masalah pengakuan dan pengukuran atas aktiva kewajiban perusahaan. Dengan kata lain, apa yang harus dilaporkan dalam pelaporan keuangan atau neraca. Yang kedua ada masalah ketepatan waktu pelaporan keuangan. Dengan kata lain, kapan harusnya akun-akun dilaporkan. Yang ketiga adalah masalah pendistribusian informasi keuangan. Dengan kata lain, bagaimana informasi keuangan didistribusikan kepada para users. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.